Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam majelis kita saat ini, ta'lim yang biasa kita lakukan di Musalla Ar-Raudhah, yang saat ini kita jalankan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khusyuk kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka melalui online seperti saat ini. Ini adalah nikmat. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun di dunia maya ini menjadi kebaikan, menjadi amalan yang ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, karena ini hari Jumat juga, malam Jumat, kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sampaikan salam kepada seluruh para keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang selalu meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas hadis terakhir dari bab qaulullah ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ya, tentang masalah khauf, tentang masalah takut. Hadis yang terakhir yang dibawakan atau yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya melalui Ummul Mukminin, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridan nasi bisakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah ridho terhadapnya, dan manusia akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala meridhoinya pula. Dan barang siapa yang
mencari ridhanya manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah terhadap dia dan Allah membuat manusia tersebut atau manusia-manusia yang lain benci terhadapnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis ini bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah mensyarahnya, yaitu tentang iltamasa. Iltamasa adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang bermakna talaba. Ya. Sehingga bahkan ketika di dalam talaba di sini atau mencari di sini bukan hanya sekedar mencari begitu saja, tidak. Tapi mencarinya betul-betul dengan kesungguhan yang sangat kuat. Ini namanya iltimas. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW dalam masalah Ramadan, di akhir atau 10 terakhir Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iltamisuha fil ashr. Cari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Iltimas, ya. Iltamasa di sini bukan hanya sekedar mencari, tapi didasari dengan sungguh-sungguh yang sangat kuat. Itu namanya iltimas. Kemudian siapa yang betul-betul sungguh mencari ridhonya Allah, ya, maka ya ketika ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang dia raih, maka dia tidak peduli dengan sakhatin nas, dengan marahnya manusia. Kenapa? Yang dia lakukan ketaatan. Ya. Maka di sini ya, innahu talaba ma ya, dia mencari keridhaan Allah meskipun manusia membencinya. Ini hal yang memang akan terjadi. Ya. Ini adalah termasuk sunnatullah bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang taat. Kenapa? Ketika dia melakukan suatu kebaikan, maka orang-orang yang jelek pasti akan membencinya. Ketika dia melakukan amal-amalan yang soleh, maka orang-orang yang beramal jahat pasti akan membencinya pula. Kenapa? Karena manusia, ya, pada umumnya senang dengan namanya pujian manusia. Tapi ingat, pujian manusia ini bisa menjerumuskan kita pula. Bisa membahayakan kita pula. Kenapa? Nanti kita akan masuk hadis yang berikutnya. Ya, kita akan masuk penjelasan masih dalam hadis tersebut. Di sini dikatakan bahwasanya meskipun yang dia tempuh adalah jalan yang akan dibenci manusia. Ini biasanya dai-dai ahlus sunnah, dai-dai yang memang menebarkan sunnah di mana-mana. Pasti akan ada yang namanya orang-orang yang benci ini sunnatullah. Jangan berharap kita lari atau kita lepas atau hidup kita tanpa adanya cacian, tanpa adanya bulian, tanpa adanya siksaan dan sebagainya dari manusia. Ingat, tidak mungkin. Ketika orang itu masih hidup di dunia ini, pasti dia akan tetap mendapatkan cacian dan sebagainya. Pasti. Kenapa? Karena masih di dunia. Lihat Nabi SAW. Contoh, beliau adalah penyampai kebenaran. Yang beliau sampaikan adalah hak, benar. Kita percaya semua. Ya, apa yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran. Bahkan cara yang beliau tempuh untuk menyampaikan kebenaran itu adalah cara yang benar. Oh, bayangkan. Lihat, yang disampaikan benar, caranya pun juga benar. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ternyata
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan bunga ini. Namun ingat, tidak semua manusia bisa menerima yang namanya bunga. Ada saja yang benci dengan bunga. Yang beliau sampaikan kebenaran, pasti akan ada yang namanya tidak suka dengan kebenaran. Siapa? Orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim dan sebagainya. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh siapa? Dibenci oleh pamannya sendiri, dibenci oleh kaumnya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Ini termasuk keluarga-keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang ulama mengatakan bahwasannya ya, kita mencari atau ingin lari dari cacian manusia tidak mungkin. Ya, bahwasanya para ulama mengatakan gila orang yang berharap lari dari caciannya manusia selama dia hidup ini. Tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya cacian manusia. Bahkan dikatakan ya, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasannya mencari ridhonya manusia itu adalah ghayatun, sebuah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ini harus kita pahami. Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengalami hal ini. Bagaimana dengan kita? Kita kadang ingin menyampaikan kebenaran, tapi caranya salah. Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya caranya sudah benar, ternyata apa? Masih ditolak. Apalagi kita. Ya, ini hal yang wajar. Hal yang wajar. Ya. Maka di sini lagi dikatakan bahwasanya ingat, ketika dia menempuh jalan atau ingin mencari ridhonya Allah dengan jalan walaupun dibenci oleh manusia, Allah katakan radhiyallahu anhu. Allah ridho terhadap dia. Masya Allah. Dia dapat stempel dari Allah. Orang kalau sudah distempel baik oleh Allah, Masya Allah. Apalagi diabadikan dalam Al-Quran. Nikmatnya luar biasa. Ya. Ketika disebutkan sahabat, ya kita lihat dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka hidup mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi sakhit waman, bahwasannya ketika Allah sudah ridha dengan dia, Allah ini kan ya, Allah akan jadikan manusia yang benci tadi dibalik oleh Allah. Artinya apa? Dibuat ridho juga. Dibuat senang juga. Ingat, dalam firman-Nya atau dalam hadis qudsi apa? Bahwasanya dalam hadis dikatakan, ingat, hati manusia itu ada pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Allah jadikan, Allah balik yang dulunya benci, Masya Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Seperti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan orangnya sangat keras terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Subhanallah, Allah membolak-balikkan hati. Kemudian Khalid bin Walid, sama, banyak. Ya, di kalangan sahabat banyak yang dulunya ketika belum Islam sangat-sangat benci terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika masuk Islam, subhanallah, ya, betul-betul terbalik 180 derajat. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Waman, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, yang dia tempuh apa? Marahnya Allah." Ya. Ini bahasa kita, yang penting Tuhan senang. Ya, yang penting kamu senang. Meskipun harus melanggar aturan. Aturannya sudah ada. Ya, aturannya sudah ada. Allah sudah tetapkan aturan begini-begini. Tapi yang penting kamu senang. Artinya apa? Yang dicari ridhonya manusia. Istilah secara tidak langsung ingin mendapatkan pujian manusia. Ya. Maka di sini ya,
Qamanin, ya, talaba man yardin, bahwasanya mencari ridhonya manusia. Ingat, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, Allah katakan sakhitallah, Allah itu marah. Marah. Apalagi Allah katakan lagi, dan Allah katakan bahwasanya wa askhata alaihin nas, Allah balik. Dulunya manusia yang ridho, yang senang sama dia, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibalik. Inilah artinya apa? Rasa takut yang tercela. Kenapa? Yang dia takuti lebih dia lebih takut kepada Allah daripada kepada dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Sehingga yang dia cari ridhonya manusia. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, ketika kita mendapatkan ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebencian dari manusia, ingat, kebencian yang diberikan manusia tidak akan pernah menurunkan derajat kita. Bahkan derajat kita naik di mata Allah. Sebaliknya, ya, ridhonya manusia, marahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ridhonya manusia tidak akan mengangkat derajat kita, justru menjatuhkan. Bahkan ketika ada orang yang memuji kepada kita tanpa ada sebab dan sebagainya, dia memuji begitu saja. Sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, lempar wajahnya dengan pasir. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini orang-orang yang mencari ridhonya manusia. Gila orang-orang yang mencari ridhonya manusia. Ya, ridhonya Allah dilupakan. Ya. Jadi istilah bahasa kita sekarang adalah yang penting Tuhan senang. Meskipun harus melanggar aturannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat banyak contohnya. Ya. Mungkin ya semacam ada suatu kelompok atau ada suatu partai yang dulunya kita kenal dengan ya istilahnya agamis lah. Namun suatu saat terjadi hal ya karena ingin mencari ridhonya manusia, akhirnya menempuh jalan yang salah. Ya, ketika menempuh jalan yang salah, akhirnya ya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang menjadi benci terhadap kelompok tersebut. Begitu juga seorang dai. Ada seorang dai yang kadang-kadang ketika dia dakwah ternyata ditolak, akhirnya dia gunakan cara ya, yang penting manusia senang, mengikuti hawa nafsu mereka, ya sudah, buat acara-acara sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan dia berharap bahwasanya orang-orang mau berbondong-bondong mengikutinya. Iya, betul. Saat itu saja. Tapi ingat, seiring waktu berjalan, ya, seiring waktu berjalan manusia akan berubah. Allah sudah katakan Allah mampu membolak-balikkan hati. Dia suatu saat akan ditinggal. Akan ditinggal. Oleh siapa? Oleh manusia yang tadi senang dengan dia. Sehingga senangnya manusia di sini tidaklah abadi. Tapi kalau Allah ridha, itu yang abadi. Allah murka, itu yang abadi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap nabinya, Masya Allah. Ya. Tapi ketika marah, lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala marah, dan bahkan Allah goreskan dalam Al-Qur'an seperti surat Al-Lahab, ya, digoreskan dalam surat Al-Lahab, apa yang terjadi? Ya sudah. Ya, Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam neraka. Orang sudah paham. Kenapa? Allah sudah menggoreskannya. Ini tidak bisa dirubah lagi. Ini namanya ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat abadi selama-lamanya. Berbeda dengan manusia. Manusia sekarang bisa A, besok bisa B, bahkan bisa C sampai Z, bisa berubah. Ini manusia. Maka mencari ridhonya manusia itu suatu hal yang mustahil.
dan capek. Ya, kalau ingin mencari ingin mencari ridhonya manusia, ya, ingin mencari pujian manusia itu sangat-sangat capek. Kenapa? Karena melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Capek menjadi manusia seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka fayustafadu minal hadisi ma yali. Maka apa yang kita bisa ambil dari hadis yang barusan kita baca? Wujubu talab ma yardiyan nas wa in sakhatillah. Ingat, apa yang harus kita pelajari di sini yaitu satu, wajib mencari ridhonya Allah. Meskipun manusia tidak suka. Yang kedua, wajib la yajuzu an yaltamisa, dan tidak boleh ya mencari ridhonya manusia ya dengan melanggar aturan Allah. Baru yang ketiga adalah penetapan ridha sifat ridha dan marah bagi Allah. Ini dia yang bisa kita ambil dalam pokok kajian kita saat ini. Yang pertama, wajib mencari ridhonya Allah. Ini harus didahulukan ridhonya Allah. Ya. Kemudian tidak boleh mencari mencari keridhaan manusia dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sumpama ada orang yang datang kepada kita yang mengatakan dia ingin menikah dengan ini dan sebagainya, tapi dilakukan secara diam-diam dan sebagainya, bahkan walinya diganti dan sebagainya, kemudian dia dapat duit dan sebagainya, hati-hati. Ya. Dia bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melanggar aturan. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir di sini, penetapan sifat ridha dan marah bagi Allah. Tadi sakhit Allah. Allah punya sifat marah. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tentang masalah ini? Ala wajhil haqiqah, sesuai dengan pada hakikatnya. Lakin bila mumasilah lil makhluqaini. Tetapi tidak lil makhluqin, tidak diperbolehkan memberikan permisalan. Misalnya makhluk dengan misalnya Allah itu sama, tidak. Ya, marahnya Allah dengan marahnya manusia itu berbeda. Ya, artinya apa? Sama, memiliki sifatnya, sifat marah manusia, Allah juga memiliki sifat marah. Tetapi bahwasanya marahnya Allah dengan marahnya manusia itu berbeda. Ini penetapan penetapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan zatnya memiliki tangan, zatnya memiliki wajah, ya sudah kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Dan tentunya kita tidak boleh membagaimanakan, dan kita tidak boleh memisalkan dengan yang lain. Tapi juga kita tidak boleh
cengkannya sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita saja mohon maaf ini. Tangannya manusia, mohon maaf, ya, tangannya manusia atau kakinya manusia dengan kakinya kambing, mohon maaf, dengan kakinya ayam, dengan kakinya semut berbeda. Ini antar makhluk. Ini antar makhluk. Apalagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, tentu pasti berbeda. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada yang mengingkari sifat ini, Ahlut Ta'til. Mereka mengingkari tentang sifat marah atau ridho dan sebagainya. Ya, mereka mengatakan bahwasannya yang namanya marah adalah al-ghadab ghalayani damul qalb. Ghalayanu damil qalbi, yaitu apa namanya? Mendidihnya darah dalam hati untuk apa? Untuk melakukan balas dendam. Itu marah. Sehingga sifat seperti ini wahada la yaliqu billah. Ini perkataan Ahlu Ta'til. Mereka mengatakan tidak pantas, tidak sama. Artinya tidak pantas seperti itu, Allah itu marah. Wahada khoto. Akhirnya apa? Diselewengkan makna ghadab di sana. Li'annahum qasu sakhitallah au ghadabahu bi ghadabil makhluk. Kenapa? Karena mereka mengukur, mengira-ngira bahwasanya antara marahnya Allah dengan marahnya manusia itu pada rutu alaihim bi amraini bil man'i au summa an-naqd. Maka di sini dijawab, ya, dengan cara apa? Pelarangan dan dengan cara pembatalan. An yakunal ma'nal ghadab mudhaf ila Allah, bahwasanya ketika lihat bahwasanya di sini marah di sini diidofahkan, disandarkan dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Sakhitallah artinya idofah, disandarkan. Artinya apa? Ini ada. Allah itu punya sifat marah. Kemudian nakatnya, pembatalannya apa? Antum asbattum lillah, ya, fanaqulil asy'ariyah. Kita mengatakan kepada, ya, kita jawab, kita membatalkan apa yang telah dikatakan oleh Ahlu Ta'til tadi, yang tidak mau menerima tentang sifat ini. Kenapa? Karena mereka juga memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti iradah. Iradah itu artinya apa? Keinginan. Mereka tetapkan. Manusia juga memiliki keinginan. Kenapa di sini terjadi sebuah perbedaan? Ya. Maka dari itu, untuk dalam masalah sifat-sifat seperti ini, kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia mensifati dirinya. Begitu juga sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Inilah yang dikatakan oleh siapa? Imam Malik rahimahullah. Ya, dalam masalah sifat-sifat seperti ini, ya, jangan bertanya tentang bagaimananya. Bagaimana ya Allah turun? Atau memberikan permisalan. Oh, turunnya, oh seperti ini turunnya ya. Nah. Ya, memberikan permisalan. Atau apa? Menyelewengkan. Ini tidak boleh. Ya sudah, kita tetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Apalagi istilahnya sudah distempelkan oleh, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga secara akal orang-orang yang mengatakan ini harus diselewengkan maknanya tentang masalah ghadab ini, tentang masalah marah ini, ingat, kita jawab annaha tubtilu dilalatin nas. Kenapa? Karena dia membatalkan dilalatin nas. Ya. Artinya hal yang sudah sangat jelas ditunjukkan akhirnya apa? Dibatalkan oleh mereka. Ya. Kemudian yang kedua, annahu taqawwulu 'ala Allah bighairi ilm. Artinya apa? Dia membuat kata-kata yang mana, ya, ini apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia katakan dengan apa? Yaitu ala ghairi ilm, bukan dengan keilmuannya. Ini bahaya. Orang kalau ngomong bukan, ya, tanpa dasar keilmuan, hati-hati. Bahaya. Jangan hanya modal yakin tok. Ini bahaya. Dengan bahasa kita sekarang apa? Sing penting yakin. Ini bahaya.
Ya, bahaya sing penting yakin. Kenapa? Kalau sing penting yakin akhirnya apa? Ilmu ini hilang. Kalau ini yang dilakukan, sing penting yakin, repot kita. Kenapa? Karena semua manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Berarti agama selain Islam, mereka juga dikatakan memiliki keyakinan. Berarti benar dong. Maka kita ketika berislam ini, ya, diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya fa'lam, ketahui, artinya apa? Ilmu. Ya. Sehingga ketika menjelaskan sesuatu hendaklah dia didasari dengan keilmuan. Mohon maaf, jangan hanya sekedar berani berbicara di atas mimbar, jangan sekedar hanya berani berbicara mungkin di saat Jumat, berkhutbah dan sebagainya, lantas berbicara tentang hal-hal yang mengandung unsur keilmuan. Ya. Seperti ilmu ushul fikih dan sebagainya, berbicara tentang ilmu hadis dan sebagainya. Ya. Maka hati-hati. Orang ketika dia berbicara tanpa ilmu, hati-hati, bukan dia tok yang sesat, tapi apa? Akan menyesatkan. Ini berbahaya. Ini yang sering saya katakan. Orang kalau berilmu, ketika dia memberikan fatwa, ya, orang berilmu memberikan fatwa, kalau dia salah, dia dapat 1 pahala. Kalau benar, dia mendapatkan 2 pahala. Ini orang yang berilmu. Sedangkan orang yang tanpa ilmu berfatwa, ingat, benarnya saja, ya, benarnya saja dosa, apalagi salahnya. Ya, apalagi salahnya. Jangan mengukur keilmuan seseorang naik di atas mimbar. Ya. Jangan mengukur keilmuan seorang yaitu berani berbicara. Kenapa? Karena semua orang punya punya sifat berani. Semua orang punya sifat wanen, mentang-mentang wanen akhirnya berbicara tentang hal-hal yang berbahaya dan sebagainya, yang bisa menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Maka biarkan ketika ada suatu masalah yang sangat besar, maka berbicaralah dengan keilmuan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat marah dan sebagainya, ini hati-hati. Berarti secara tidak langsung dia mengingkari hal ini. Kemudian yang ketiga, anna fihi jinayatun 'alan nusus. Ini berarti sudah melanggar terhadap apa yang sudah dinaskan. Kemudian yang keempat, anna fiha ta'nan fir rasul. Artinya apa? Ini secara tidak langsung memberikan memberikan sifat buruk. Sudah menjelekkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Kenapa? Penetapan ini sudah ada di zamannya Rasul dan para khulafaur rasyidin. Datang kita akhirnya menyelewengkan makna. Sehingga dalam masalah sifat-sifat ini, ingatlah, tetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah asdaqul khalqa. Beliau adalah manusia yang paling jujur. Artinya apa? Tidak ada kebohongan yang beliau sampaikan. Yang kedua apa? Wa alahum bima yaqulu anillah. Dan Rasul adalah lebih tahu daripada mereka tentang apa-apa yang Allah firmankan. Yang ketiga, ablaguhum nutqan wa fasahatan. Bahkan adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih, orang yang paling pandai dalam menyampaikan dakwahnya. Wa ansahul khalqi lil khalqi. Begitu juga orang yang paling pandai menasehati, ya, di antara seluruh makhluk. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, faman ankara, barang siapa yang mengingkari. Ingat, ini sebuah kaidah. Barang siapa yang mengingkari tentang sifat, asbatahallahu li nafsihi, terhadap sifat yang sudah Allah tetapkan, au asbatahalahu rasuluh, atau yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
Ya, barang siapa yang mengingkari sifat tersebut, wa qala hadza taqsya'irru, bahkan dia mengatakan, ya, weh, kalau ini serem sekali Allah marah. Ya, serem sekali Allah itu marah. Ya, dijadikan candaan. Sehingga dia mengatakan hadza taqsya'irru minhu al-julud, ini membuat kulit saya menjadi merinding mendengar Allah itu marah. Wa tankiruhul qulub, kemudian diingkari oleh hati. Fayuqalu hadza la yunkiru illa insan. Ingat, tidak ada mungkin ada yang mengingkari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini dan sebagainya. Tidak mungkin illa insan, kecuali manusia fi qalbihi marad, kecuali di dalam manusia tersebut, di dalam hatinya ada sakit. Ya, ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Ingat, fala tunkiruhu qulubahu, tidak mungkin hatinya akan mengingkarinya. Ya, bal tu'minu bihi, bahkan dia akan mengimani apa yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Wa tatma'innu ilaih, dan dia merasa tenang. Kenapa? Karena mengikuti apa yang sudah ulama katakan. Ini jelas sekali. Nanti silakan buka kitab-kitab tauhid ketika tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas. Bahkan terkenal perkataannya Imam Malik. Yang dikatakan wal kaifu majhul dan sebagainya. Yang bagaimana itu majhul dan su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah hal yang bid'ah. Ini ma'ruf dari perkataan Imam Malik rahimahullah. Ya. Maka di sini wa nahnu lam nukallifu illa bima balaghna, sehingga kami tidak ingin menyusahkan diri kami sendiri kecuali dengan apa yang sudah sampai kepada kita. Ya, sampai kepada kita. Allah memiliki sifat marah, ridha dan sebagainya sampai kepada kita. Cuman kita harus membedakan. Ingat ya, marahnya Allah dengan marahnya manusia itu berbeda. Ya, wallahu yuridu li ibadihi al-bayan wal huda. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hamba-hambanya apa? Al-bayan. Ya, penjelasan dan petunjuk. Ini Allah sudah berikan begitu. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah yang menjelaskan. Ya, bagi orang-orang yang beriman, dia hanya akan mengatakan sami'na wa ata'na, atau dia akan mengatakan amanna bih, kami beriman, selesai. Tapi kalau orang-orang yang sakit, ya, ada sakit dalam hatinya, ingat, dia akan berusaha, ya sudah, dikenal dengan istilah ilmu kalam dan sebagainya, diselewengkan dan sebagainya. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga apa? Bahwasanya mereka mengatakan bahwa la yuridu an ya'ma, ya. Jadi mereka bahwasanya tidak ingin manusia itu menjadi buta terhadap semua perkara. Innahu yaghdab wa huwa la yaghdab. Akhirnya mengatakan sesuatu apa yang ya sesungguhnya dia marah tapi tidak marah dan sebagainya. Ya, hati-hati ya, kita tetapkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan, itu lebih aman insya Allah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang masalah, yaitu tentang rasa takut yang tercela. Apa itu rasa takut tercela? Yaitu kita selalu mencari ridhonya manusia. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar peraturan-peraturan Allah. Pokoknya yang penting kamu senang. Ya, yang penting kamu senang. Yang penting Tuhan puas dan sebagainya. Ini bahaya. Akhirnya apa? Melanggar aturan-aturan yang Allah tetapkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Allah. Amin. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri karena hampir mau isya. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah kita akan masuk pada pekan depan kita akan masuk pada bab yang baru, yang insyaallah tentang masalah tawakal. Demikian, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.